Tuanku Imam Bonjol dilahirkan di Bonjol, Pasaman, Indonesia pada tahun 1772. Beliau kemudiannya meninggal dunia di Manado, Sulawesi pada 6 November 1862 dalam usia 92 tahun di makam khusus Lotak Minahasa. Tuanku Imam Bonjol bukanlah seorang Minahasa, dia berasal dari Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol adalah sebuah gelaran yang diberikan kepada guru-guru agama di Sumatera. Nama asli Imam Bonjol adalah Peto Syarif Ibnu Pandito Bayanuddin. Dia adalah pemimpin yang paling terkenal dalam gerakan dakwah di Sumatera, yang pada mulanya menentang perjudian, laga ayam, penyalahgunaan dadah, minuman keras, dan tembakau, tetapi kemudian mengadakan penentangan terhadap penjajah Belanda yang dimiliki semboyan Gori Gospel, sehingga mengakibatkan Perang Padri 1821 sampai 1837. Mula-mula ia belajar agama dari ayahnya, Buya Nudin, kemudian dari beberapa orang ulama lainnya, seperti Tuanku Nan Receh. Imam Bonjol adalah pengasas negeri Bonjol. Pertentangan kaum adat dengan kaum Padri atau kaum agama turut melibatkan Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri berusaha membersihkan ajaran agama Islam yang telah banyak diselewengkan agar dikembalikan kepada ajaran agama Islam yang murni. Golongan adat yang merasa terancam kedudukannya mendapat bantuan dari Belanda. Namun, gerakan pasukan Imam Bonjol yang cukup tangguh sangat membahayakan kedudukan Belanda. Oleh sebab itu, Belanda terpaksa mengadakan perjanjian damai dengan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1824. Perjanjian itu tersebut Perjanjian Masang, tetapi perjanjian itu dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang negeri Pandai Sikat. Pertempuran berikutnya tidak banyak berarti karena Belanda harus mengumpul kekuatannya terhadap perang di Ponegoro. Tetapi setelah perang di Ponegoro selesai, maka Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk menaklukkan seluruh Sumatera Barat. Imam Bonjol dan pasukannya tak mau menyerah dan dengan gigih membendung kekuatan musuh. Namun kekuatan Belanda sangat besar, sehingga satu demi satu daerah Imam Bonjol dapat direbut Belanda. Tapi 3 bulan kemudian, Bonjol dapat direbut kembali. Ini terjadi pada tahun 1832. Belanda kembali mengerahkan kekuatan pasukannya yang besar. Tak ketinggalan, Gubernur Jenderal Van den Bosch ikut memimpin serangan ke atas Bonjol. Namun, ia gagal. Ia mengajak Imam Bonjol berdamai dengan maklumat Palakat Panjang. Tapi Tuanku Imam Bonjol curiga. Untuk waktu-waktunya selanjutnya, kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit. Namun, ia tak maukan untuk berdamai dengan Belanda. 3 kali Belanda mengganti panglima perangnya untuk merebut Bonjol, sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat. Setelah 3 tahun dikepung, barulah Bonjol dapat dikuasai, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1837. Pada tahun 1837, desa Imam Bonjol berjaya diambil alih oleh Belanda, dan Imam Bonjol akhirnya menyerah kalah. Dia kemudian diasingkan di beberapa tempat, dan pada akhirnya dibawa ke Minahasa. Dia diakui sebagai pahlawan nasional. Sebuah bangunan berciri khas Sumatera melindungi makam Imam Bonjol. Sebuah relief menggambarkan Imam Bonjol dalam perang Padri menghiasi salah satu dinding. Di samping bangunan ini ada rumah asli tempat Imam Bonjol tinggal selama pengasingannya. Itulah sejarah Tuanku Imam Bonjol. Tetap stay terus di channel Layar Dikit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.